Selamat kepada dosen pengampu mata kuliah pendidikan anak disabilitas masalah sosial Ibu Sugihartati SPD MPD. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahmad Fikri, NIM 211F10356, kelas A2 semester 2, Prodi Pendidikan Luar Biasa. Di sini saya akan melaksanakan tugas UAS, yaitu meresu PPT dari kelompok yang berjudul Geng Motor dan Penanggulangannya terhadap Anak Penyandang Masalah Sosial. Yang pertama, A. Pengertian geng motor. Geng motor menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI 2001 yang berarti geng berarti sebuah kelompok atau gerombolan remaja yang dilatar belakangi oleh persamaan latar sosial, sekolah, daerah, dan sebagainya. Sedangkan motor dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebuah kata benda yang menjadi tenaga penggerak. Pelakunya dikenal dengan sebutan gangster, sebuah kata yang berasal dari bahasa Inggris gangster. Gangster atau bandit berarti suatu anggota dalam sebuah kelompok kriminal yang terorganisir dan memiliki kebiasaan kelompok kriminal yang terorganisir dan memiliki kebiasaan uraan dan anti aturan. Dan geng motor sendiri dilandasi oleh aktivitas kesenangan di atas motor. Umumnya keberadaan mereka ada di setiap kota-kota besar dan perilakunya telah menjadi penyakit sosial yang akut. Geng motor di Indonesia awal mula terbentuk pada awal 80-an, tepatnya pada tahun 1978. Geng motor pertama kali lahir di Indonesia, Monbreaker. Nama dari geng motor yang terbentuk di kota Bandung. Konon, geng motor ini dianggap sebagai ruh dari semua geng motor yang ada di Bandung. Pada era tahun 80-an, ada 4 geng motor paling besar di Bandung, yaitu Monbreaker, Grab on Roots, Exaltosioitus, dan Brigade 7. Keempat geng itu sama-sama eksis dan memiliki anggota di atas 1.000 orang hingga saat ini. Setiap geng motor yang dibentuk awalnya mempunyai tujuan tertentu, seperti ketidakpuasan karena keamanan sekolah pada waktu itu, hingga kumpulan band yang berganti menjadi geng motor. Persaingan antar geng mereka curahkan lewat balapan liar antar geng dari Lembang menuju Bandung tanpa lampu dan tanpa rem, tanpa adanya kekerasan antar geng, karena ketua-ketua mereka sebenarnya teman sepermainan atau teman nongkrong. Seiring berkembangnya zaman, anggota-anggota baru yang tergabung dalam geng mulai merubah keadaan. Yang awalnya geng motor dibentuk bukan untuk melakukan tindakan anarkis, menjadi geng yang ditakuti masyarakat setempat. Geng motor selalu erat dengan balapan liar. Hal ini telah
berlangsung lama sejak awal mula terbentuknya geng motor di Indonesia. Menurut Kartini Kartono, geng banyak tumbuh dan berkembang di kota besar. Geng motor juga identik dengan berbagai bentuk kenakalan yang mengarah pada tindakan kriminalitas. Meskipun sebenarnya gerombolan anak laki dari suatu geng motor terdiri dari anak-anak normal, namun oleh satu atau beberapa bentuk pengabaian dan upaya mereka mencari kompensasi bagi segala kekurangannya, menyebabkan anak-anak muda ini kemudian menjadi jahat. Anak-anak menjadi jahat dan berusaha mendapatkan segala sesuatu yang membahagiakan dan memuaskan mereka. Anak remaja menganggap apa yang diberikan oleh orang tua, keluarga, dan masyarakat sekitarnya tidak cukup. Hal-hal yang tidak ditemukan di tengah-tengah keluarga dan lingkungan sendiri, kemudian justru mereka dapatkan di dalam sebuah geng motor, seperti kesetiakawanan dan kebersamaan. Kebanyakan geng tersebut pada awalnya merupakan kelompok yang melakukan kegiatan bersama untuk mencari pengalaman baru, untuk merangsang jiwa mereka dari permainan yang netral dan menyenangkan hati. Lama-kelamaan perbuatan mereka menjadi semakin liar dan tidak terkendali. Ada di luar kontrol orang dewasa, lalu berubahlah asik-asiknya menjadi tindak kekerasan dan kejahatan. Contoh antara lain yang dilakukan geng motor dalam melakukan tindak kekerasan dan kejahatan: kebut-kebutan di jalan raya, motor sebagai objeknya, penjarahan, pembegalan, penganiayaan, pengeroyokan, sampai dengan pembunuhan. Persoalan kenakalan yang dilakukan oleh geng motor merupakan persoalan yang cukup serius. Hal ini dianggap serius karena mengganggu ketertiban umum dan mengarah kepada tindakan kriminal. Belakangan, tindakan yang dilakukan oleh geng motor selalu berkaitan dengan pelanggaran terhadap norma-norma yang berlaku di masyarakat. Berdasarkan data dari artikel terkait teridentifikasi beberapa kasus kenakalan yang dilakukan oleh geng motor, seperti balap liar di jalanan umum, tawuran antar geng, mencuri, menjarah, perusahaan fasilitas umum, dan penyerangan terhadap kantor kepolisian. Persoalan kenakalan geng motor nampaknya telah mengarah kepada tindakan melanggar hukum atau kegiatan kriminal sebagai masalah sosial yang terjadi di kalangan generasi muda. Sebagaimana dijelaskan oleh Soekarto, masalah generasi muda pada umumnya ditandai oleh dua ciri yang berlawanan, yakni keinginan untuk melawan dan sikap apatis. Beberapa sikap melawan misalnya dalam bentuk radikalisme dan delinkuensi, sedangkan sikap apatis seperti
seperti penyesuaian yang berbuta terhadap ukuran moral. Persoalan ini dialami oleh kelompok usia remaja, yakni suatu kelompok yang jika dilihat secara fisik bisa disebut telah matang, tetapi belum bisa disebut matang bila dilihat secara sosial. Kelompok ini perlu banyak belajar mengenai nilai dan norma-norma masyarakatnya. Sesuai dengan pemaparan dari remaja atau adolescensi memiliki makna tumbuh untuk mencapai kematangan. Kata tersebut berasal dari bahasa Latin adolescere. Dengan kata lain, Daria menyatakan bahwa remaja adolescensi adalah masa transisi atau peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Masa remaja ditandai dengan adanya perubahan aspek fisik, psikis, dan psikososial. Dengan mengutip Thornbooks yang menggolongkan remaja dalam 3 tahap, yaitu remaja awal usia 13 sampai 14 tahun, remaja tengah usia 15 sampai 17 tahun, dan yang terakhir remaja akhir 18 sampai 21 tahun. Remaja tidak memiliki tempat yang jelas. Mereka tidak termasuk dalam kategori anak-anak dan tidak juga dikatakan dalam kategori dewasa. Geng motor merupakan salah satu fenomena masalah sosial yang berhubungan erat dengan persoalan kesulitan remaja dalam melakukan adaptasi dengan modernisasi, baik dari aspek kemunculannya, karakter anggotanya, maupun dari jenis kegiatannya. Derasnya arus modernisasi mempengaruhi semua aspek yang ada di remaja, baik itu karakter, perkembangan perilaku, sifat, dan lingkungan pergaulannya. Dari aspek kemunculannya, geng motor berawal dari rasa Dari aspek kemunculannya, geng motor berawal dari rasa kesetiakawanan yang tinggi antar sesama anggota yang sebagian besar adalah remaja yang disayangkan. Kesetiakawanan yang berkembangan pada komunitas geng motor adalah mengarah pada kegiatan dan tindakan negatif para anggotanya. Adapun karakter anggotanya, bahwa mayoritas dari anggota geng motor adalah remaja laki-laki. Para remaja ini tertarik untuk masuk geng motor karena beberapa faktor seperti keinginan untuk diakui oleh teman-teman sebayanya, terutama oleh teman dalam satu geng motor. Geng motor kemudian berkembang untuk menjadi jagoan yang diakui oleh geng lainnya. Geng motor merupakan sarana dalam penyaluran ekspresi para remaja. Geng motor juga merupakan sarana menampilkan eksistensi diri atau kelompoknya. Geng motor juga membuat remaja merasa aman dan nyaman bergaul.
Masyarakat yang telah dibuat resah oleh keberadaan geng motor sangat mendukung tindakan polisi kepada anggota geng motor tersebut. Mereka menyambut baik aksi pembubaran geng motor meskipun masih menyaksikan akan kebenaran bubarnya geng motor ini. Geng motor ini rata-rata remaja yang masih mencari jati diri, sehingga mereka tidak memikirkan dampak atas apa yang mereka lakukan. Karena kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian orang tua, maka apa yang dibutuhkannya itu terpaksa mereka mencari di luar rumah. Tidak semua teman-temannya itu berkelakuan baik, akan tetapi banyak berkelakuan yang kurang baik seperti mengganggu ketertiban umum, suka berkelahi, dan sebagainya. Kelompok anak-anak yang seperti ini dinamakan kelompok anak-anak nakal. Ada juga yang menyebutnya geng. Mereka pun ingin mendapatkan perhatian dan kasih sayang orang tua. Karena kasih sayang dan perhatian itu jarang ditemukan di rumah, maka di dalam geng tersebut diberi pelayanan yang baik sehingga anak menjadi betah. Pihak kepolisian juga harus melakukan sosialisasi, salah satunya ke sekolah-sekolah tentang bahaya dan dampak jika masuk dalam anggota geng motor. Salah satunya langkah-langkah seperti membuat surat kepada Kapolsek setiap sekolah dan melakukan razia untuk meminimalisir adanya perekrutan anggota geng motor. Salah satunya peranan kepolisian khususnya di berkaitan dengan hal tersebut, setidaknya setelah didapatkan pelaku geng motor yang melakukan tindakan kekerasan terhadap orang yang tidak bersalah tersebut di atas yang sudah kita bahas, dan didapatkannya informasi mengenai seluk-beluk geng motor ini merupakan perkumpulan di dalam masyarakat yang memiliki hobi yang sama dengan subjek motor ini, merupakan perkumpulan di dalam masyarakat yang sengaja diatur dan untuk suatu tujuan tertentu. Geng motor ini melakukan aksi yang sangat kontroversial karena aksinya tersebut melakukan kekerasan terhadap orang lain. Pihak kepolisian sebagai penegak hukum melalui kebijakannya dalam menegakkan norma-norma sentral masyarakat dapat terwujud hingga ketertiban, perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana tanpa kecuali. Kemajuan dan perkembangan teknologi yang sangat pesat dewasa ini yang diikuti dengan pertambahan penduduk yang cukup tinggi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat menimbulkan dampak lain, yaitu dengan semakin tingginya tingkat kepemilikan kendaraan bermotor, maka banyak pula tindak kriminal yang dilakukan oleh setiap individu atau golongan itu sendiri. Dan jika permasalahan aksi geng motor ini merupakan suatu perkara yang bersifat regional hingga mengganggu stabilitas keamanan nasional, tentunya kemungkinan peranan geng motor sebagai suatu kumpulan remaja sebagai wujud dari kebebasan,
perkumpulan yang bertujuan untuk menciptakan keonaran. Yang kedua, kontrol diri yang lemah. Remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima akan terseret pada perilaku nakal. Begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut, namun tidak bisa mengubahkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya. Selanjutnya yaitu faktor eksternal. Yang pertama, keluarga. Perceraian orang tua, tidak adanya komunikasi antar anggota keluarga atau perselisihan antar anggota keluarga memicu perilaku negatif pada remaja. Pendidikan yang salah di keluarga seperti terlalu membacakan anak, tidak memberikan pendidikan agama, atau penolakan terhadap eksistensi anak menjadi penyebab terjadinya kenakalan remaja. Yang kedua, teman sebaya yang kurang baik. Dan yang terakhir, komunitas atau lingkungan tempat tinggal yang kurang baik. Selanjutnya yaitu karakteristik geng motor. Kebanyakan anggota geng motor mengendarai motornya tanpa safety riding seperti helm, sepatu, dan jaket. Muncul di malam hari, motor tanpa lampu, suka dengan suara knalpot yang berisik. Motor yang mereka gunakan bodong atau tanpa surat-surat resmi, tanpa lampu sen dan lampu utama. Selanjutnya membawa senjata tajam seperti golok, pisau, pedang, celurit, senjata api, dan lain-lain. Yang kelima, suka berkumpul di tempat kegelapan dan mabuk-mabukan. Yang keenam, kalau ada anggota baru dilantik dengan kekerasan dan kriminal. Yang ketujuh, suka balapan liar, dan visi dan misi mereka untuk ditakutin semua orang, biasanya dengan tawuran antar geng motor. Dan selanjutnya, cara penanganan anak penyandang masalah sosial. 1. Dengan cara preventif. Jenis pengendalian sosial berdasarkan waktu pelaksanaannya. Yang pertama adalah pengendalian sosial preventif, yaitu merupakan sebuah pengendalian yang terjadi pada lingkungan masyarakat sebelum adanya atau terjadinya sebuah perilaku yang menyimpang. Pengendalian sosial preventif ini biasanya dilakukan oleh seseorang melalui sosialisasi mengenai norma-norma yang ada, pendidikan masyarakat sekitar, penyuluhan masyarakat, serta memberikan nasihat serta konsekuensi agar tidak terjadinya penyimpangan sosial. Yang kedua yaitu dengan cara kuratif. Jenis pengendalian sosial berdasarkan sifatnya. Yang pertama adalah pengendalian sosial kuratif, yang merupakan bentuk pengendalian sosial yang dilakukan melalui berbagai pembinaan serta penyembuhan kepada pelaku penyimpang sosial untuk mengubah nilai dan norma yang ada pada dirinya. Pengendalian sosial kuratif dapat kita lihat melalui
rehabilitasi yang diberikan kepada para pengguna obat terlarang atau narkoba serta minuman keras beralkohol. Yang ketiga yaitu dengan cara prognosa. Prognosa dengan kata lain, prognosis adalah yang digunakan dalam menyampaikan suatu tindakan untuk memprediksi perjalanan penyakit yang didasarkan pada informasi diagnosis yang tersedia. Istilah medis ini yang menunjukkan prediksi dokter tentang bagaimana pasien akan berkembang dan apakah ada kemungkinan untuk pemulihan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu munculnya geng motor ini adalah menjadi tugas baru dari pihak kepolisian dalam menanggulangi kenakalan-kenakalan geng motor, sebab geng motor dinilai telah meresahkan masyarakat dan bahkan membuat masyarakat menjadi takut. Dari data yang diperoleh, diketahui bahwa ada beberapa upaya yang sudah dilakukan polisi dalam menanggulangi kenakalan remaja geng motor ini, yaitu dengan melakukan penyuluhan di sekolah-sekolah, melakukan penindakan atau razia, serta mengadakan koordinasi dengan instansi lain atau lurah mengenai kenakalan remaja geng motor ini. Saran yang dapat saya sampaikan pada masalah sosial geng motor ini yaitu yang pertama, tidak ada larangan untuk berkumpul-kumpul dengan komunitasnya, namun sebagai remaja harus dapat mengetahui akibat baik buruknya sebuah perbuatan. Yang kedua, untuk mendapatkan sebuah nama yang disegani oleh pihak lain, tidak hanya dengan melakukan perbuatan kriminal, akan tetapi banyak dengan melakukan hal-hal positif seperti meraih prestasi dalam bidang yang disukainya. Yang terakhir, hendaknya mempunyai keinginan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Contohnya, apabila orang tua kita tidak seperti yang kita harapkan, minimal kita harus bisa lebih baik dari mereka. Sekian tugas lesung dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.